Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan membahas tentang physical security. Apa sih yang dimaksud physical security dan bagaimana dia menangani hal-hal tersebut? Lalu bahaya atau efek dari physical security itu apaan? Nah, gue akan ngebahas di sini. Jadi tetap untuk stay tune di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama yaitu tentang, gue contek dulu ya sebentar. Di sini gue udah ngerangkum beberapa pembahasannya. Yang pertama, physical security yaitu mencakup aspek dari mulai perangkat, entah itu perangkat lunak atau perangkat keras, yaitu yang intinya ada perangkat itu ya. Kan physical tuh yaitu fisik ya, yang bisa dilihat oleh kita. Nah, sedangkan yang kedua tadi perangkat ya, yang kedua yang pertama perangkat, yang kedua yaitu hardware, namanya aplikasi. Nah, yang gue saranin aplikasi-aplikasi yang berbasis, sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Lalu di aplikasi-aplikasi juga semakin banyak kan, apalagi sekarang udah banyak yang bajakan. Nah, terutama yang bajakan-bajakan ini yang kalian khawatirkan. Artinya hati-hati terhadap aplikasi-aplikasi yang bajakan. Walaupun kalian atau gue juga belum ada background IT, gue juga belum ada background IT sama sekali, masih pemula juga, masih tahap belajar juga. Jadi lebih baik berwaspadalah. Karena apa? Ketika kalian menginstal aplikasi atau menginstal apa segala macam yang berkaitan dengan komputer, itu pasti ada negatif dan positifnya. Entah itu negatif yang berupa serangan atau apa segala macam, atau virus. Bahkan yang kemarin satu kasus di teman gue juga seperti itu. Artinya dia mau mengupgrade suatu aplikasi yang gue nggak sebutin, ternyata kena serangan. Bahkan kalau misalnya sudah kena serangan tersebut, biayanya pun akan mahal. Entah serangan yang kemarin sebenarnya belum gue bahas ya, serangan-serangan tersebut yang pernah gue pernah gue dengar juga, artinya gue pernah dalamin tersebut, yaitu serangan I love you. Nah, serangan ini bisa mematikan komputer. Artinya apaan? Ketika kalau kalian kena serangan ini, duit kalian terkuras habis. Artinya ya kalian nggak akan bisa gitu ya, kecuali dari si hackernya tersebut akan meminta kalian konfirmasi, entah itu duit ataupun apa yang diinginkan oleh si hacker tersebut. Nah, di hacker sendiri itu ada dua, ada black, ada white. Black ini yang ya rada-rada bahaya. Nah, white ini yang bagus lah gitu ya, kalau bahasa gue seperti itu. Nah, perangkat atau aplikasi biasanya digunakan oleh seorang perusahaan atau organisasi, biasanya yang mengikuti organisasi apapun, khususnya di kampus gua ya, maksudnya kampus gua juga, maksudnya tempat sekolah gua waktu SMA, waktu gua menjabat ya, mengikuti organisasi yang di Mahat Al-Zaitun tuh ya, cakep tuh Al-Zaitun tuh masuk mengikuti di Al-Zaitun juga organisasi, banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan di sana gitu ya, termasuk untungnya aplikasi ini dibuat sendiri, bahannya sendiri, dibuat sendiri, dan masih dari Microsoft Excel. Yang pertama gue ya cerita ya, waktu itu gue juga pernah ikut di Mahat Al-Zaitun karena gue SMP SMA nya di Zaitun. Nah, gue itu menggunakan aplikasi Excel, belum terjun sama sekali di
aplikasi yang maksudnya diinstal kayak gitu, karena gue masih manual Excel. Itu gunanya untuk mendata santri. Nah, karena gue lulusan pondok, jadi gue sebutnya santri ya. Kalau di sini namanya siswa. Nah, itu masih gue install, gue masih menggunakan Excel rumus gitu ya. Nah, makanya gue terjun di bidang IT. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu banyak yang sekarang tuh bajakan, apalagi yang belum resmi. Makanya ketika kalian menginstal aplikasi ataupun apa, itu harus di websitenya resmi, artinya sudah tidak bajakan gitu. Ketika kalian bajakan, ada dua nih yang kalian terdapat, antara nanti kalian kena serangan tersebut atau tererror. Aplikasi itu tidak bisa digunakan gitu ya, bisa digunakan tapi bisa jadi berbayar, ataupun yang mungkin entah, yang gue belum pernah alamin ya, jangan sampai kena alamin gitu. Terus yang kedua, efek dari physical security. Yang pertama, kebakaran. Tentu ya, kebakaran entah dari kalian mencarger HP atau kalian ketika menggunakan HP di charger sambil dimainkan, itu bisa terjadi kebakaran. Lu tau dari mana, Con? Gue pernah membaca artikel tentang bermain HP, ngecas HP sambil dimainkan. Itu bahayanya sangat besar. Apalagi kan kalau kita megang HP kan tangan kita basah, terus arus listrik sedang masuk ke dalam HP, itu pun sangat berbahaya. Apalagi HP yang sudah full di charger terus menerus, itu pun sangat berbahaya. Itu ya. Yang kedua, tentang banjir. Terus data center atau data pusat atau data acuan, itu juga bisa termasuk dalam namanya physical security. Makanya suatu perusahaan itu ketika memegang suatu data, terus entah data orang atau data pribadi, itu perusahaan atau organisasi harus memikirkan orang nih, gue mau nyimpen ini di mana nih, mau di flash disk kah, hard disk kah, atau data server. Kalau misalnya di data server, itu kemungkinan ya, kalau misalnya di perangkat-perangkat keras atau misalnya kayak hard disk, flash disk, itu kan kita nggak tahu ya kan, itu flash disk bertahan lama sampai kapan gitu. Entah, biasanya kan kalau flash disk yang banyak virus atau segala macam, itu tuh biasanya ya datanya kekorup gitu ya, kalau misalnya hal yang seperti itu tuh. Karena kalau di hard disk dan flash disk biasanya seperti itu, entah kekorup ataupun datanya hilang, ataupun barang tersebut hilang gitu, makanya hilang semua. Nah, makanya suatu perusahaan, ketika kalian membuat perusahaan, ya pikiran ulang lah kalian menyimpan datanya di mana. Apalagi sekarang sudah maksudnya sudah banyak ya perusahaan yang menyediakan server-server besar seperti AWS, terus Google Cloud. Nah, itu ya menyediakan berbagai server besar gitu ya. Makanya kalau bisa membuat perusahaan, ya minimalisir lah, kalian harus memikirkan ulang gitu, meminimalisir kehilangan data. Karena kalau misalnya udah kehilangan data, nomor, terus akte, misalnya kalau misalnya kalian menggunakan akte kelahiran, data akte kelahiran bisa dibobol atau disalahgunakan. Itu apalagi KTP ya, barang-barang seperti ini sensitif banget untuk diretas. Terus data validasi, apalagi yang sekarang sudah menggunakan account, terus sudah menggunakan Google. Nah, ini sangat berbahaya juga. Data validasi, apalagi validasi tentang register, login, itu segala macam sangat sensitif karena itu berkaitan dengan data privasi. Makanya yang sering nge-share tentang kalau kalian pernah lihat ya di gambar, saya bukan gambar ya, pernah lihat ada teman atau siapapun yang nge-share nomor rekening, data transferan, itu bisa di blur, ada yang dicoret-coret itu. Nah, itu bagian yang sensitif. Makanya kalau kalian menge-share tentang transferan atau segala macam, mending langsung di blur aja bagian yang sensitif. Biasanya yang sensitif itu angka atau nominal. Terus yang kedua nomor PIN gitu. Biasanya kalau nggak nomor PIN, nomor rek gitu. Nomor apa gitu, gua nggak ngerti. Itu di blur, dicoret-coret aja gitu biar nggak ketahuan. Seperti itu. Itu nominal sama nomor tersebut. Nah, karena kalau bisa sudah ketahuan atau segala macam, itu bisa bahaya, bro. Gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, terus arti dari physical security itu, yaitu, sebentar gue baca ya,
yaitu keamanan yang dirancang untuk menolak akses yang tidak sah atau fasilitas perangkat yang tidak sah gitu ya. Maksudnya tidak sah ya, kalau misalnya mau baca ya seperti ini di gambar sini, kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau kalian pengen lihat, ini grafik adalah grafik di mana total semuanya itu paling besar tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, bisa kalian lihat grafik yang paling besar tuh di mana gitu ya. Itu makanya itu kalau kalian pengen kayak gitu ya jangan sampai lah ya, kalian bisa harus minimalisir, minimal kalian tahu hal ini berhubung dasar gitu ya. Lalu apa aja sih yang ditangani oleh physical security itu? Physical security itu menangani human ya, atau manusia gitu ya, yang tadi gue bilang kekerasan segala macam ya. Kalau itu ya bisa seperti itu. Terus menghidupkan atau cara menghidupkan komputer, mematikan komputer dengan cara yang baik, itu bagaimana caranya? Itu sangat dipedulikan gitu ya, sangat harus nomor satukan gitu, nomor wahid gitu ya kalau bahasa pesantrennya gitu. Itu seperti itu. Karena kenapa? Ketika kalian menggunakan komputer atau sebuah hardware, itu pasti ada trouble khusus gitu ya. Makanya yang pertama yaitu harus tahu rule-nya. Bahkan mematikan hal yang mendasar seperti mematikan komputer dan menghidupkan komputer itu juga harus tahu. Apa saja sih yang harus kamu ketahui gitu ya, harus kamu tahu gitu. Cara memasang, cara merangkai segala macam. Ya. Terus yang kedua tentang port USB. Nah, port USB juga bukan berbahaya sih. Ini yang menangani port USB seperti flash disk atau ya kabel charger seperti itu juga bisa bahaya sih ya. Karena bisa menghilangkan data atau segala macam, bisa merusak perangkat yang kalian gunakan seperti handphone, laptop, apalagi laptop yang sangat sensitif. Ini bahaya besar gitu ya. Terus menginstal aplikasi yang tadi gue sebutin ya. Jadi menangani ini cyber lagi. Physical security itu menangani hal tersebut ini. Karena kenapa? Ketika terjadi apa-apa, kita bisa tahu celahnya di mana, kesalahannya di mana. Makanya gue saranin yang mau menginstal aplikasi harus benar-benar tahu websitenya yang resmi di mana gitu ya. Jadi jangan asal install cari di Google ketemu install. Itu jangan, harus diperhatikan di mana situs resminya. Apalagi kalau misalnya situs resminya sudah ada gitu ya, ya kan udah aman gitu ya dalam serangan-serangan tersebut gitu. Terus network dan jaringan. Nah, seperti yang gue saranin, kalian ketika membuat jaringan, maksudnya jaringan tuh banyak ya, entah jaringan komunikasi, jaringan apa segala macam, itu banyak sekali. Nah, itu harus diminimalisir, karena kalau ketika kalian tidak mengerti tentang jaringan segala macam, itu para hacker yang bahasanya kita sebut itu ya sangat berbahaya, mau mencuri perhatian gitu ya. Apalagi kalau misalnya tahap kecil misalnya gitu ya, tahap kecil misalnya kalian buat jaringan ya, misalnya kalian IndiHome atau segala macam yang bisa diretas seseorang gitu ya, dari apa gitu. Sekarang pertahanan banyak ini yang belajar hacking gitu ya, itu kan banyak gitu. Nah, ini hal seperti ini bisa kebobol, apalagi hal besar. Hal kecil seperti mencuri password orang atau segala macam, walaupun yang password wifi atau segala macam kan kalian tahu ya, ada WPA, ada W apa gitu, gue lupa. Itu bisa jadi sumber keamanan kalian gitu ya. Artinya tidak bisa diretas sama sekali. Walaupun ada salah satu perangkat atau peralatan yang bisa menghacking tersebut, tapi itu nggak gua kasih tahu ya, harganya pun cukup lumayan mahal. Itu jadi jaringan dan data tadi yang gue bilang ya, data pribadi atau data privasi atau data orang yang mungkin kalian membuat toko online atau membuat website berkaitan dengan toko online, yang paling sensitif itu di bagian register dan login. Datanya mau diaplikasikan kemana? Karena kalau misalnya sekali kejebol atau sekali ketahuan, wah itu bahaya besar. Entah itu perusahaan bisa bangkrut atau bisa ketangkap polisi. Karena kenapa?
data privasi orang sudah kertas. Sekecil hal itu juga bisa masuk ke penjara. Seperti apa misalnya, kan kalau kalian pernah tuh lihat di berita-berita ada kebobolan data privasi sebesar sekian-sekian, data vaksin sekian-sekian kebobolan gitu, kertas gara-gara ada yang tidak senang. Ya seperti itu bisa terjadi karena tidak sangat hati-hati seperti itu. Makanya yang punya data privasi itu segala macam diamankan saja, jangan sampai ketahuan orang lain gitu. Nah makanya kenapa kan cyber security itu kan yang mencapkan data informasi dan jaringan ya kan, ya data jaringan data gitu ya, itu mencakup cyber security itu ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke, sampai sini saja. Semoga bermanfaat dan tetap keep secure, kalau kata guru gua seperti itu, tetap harus percaya diri gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah, bye bye.